warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafina Nur Isnaini, perwakilan dari kelompok 3. Bersama 3 rekan saya, Nadia, Atika, dan Verlinda. Di sini kami akan membahas materi mengenai tahapan-tahapan dalam menulis. Menulis adalah kegiatan menggunakan bahasa dengan lambang-lambang yang mudah dipahami. Menulis itu memiliki arti penting dalam pembelajaran. Menulis dapat mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui bahasa tulisan. Selanjutnya, ada tahap-tahap dalam menulis. Yang pertama, ada tahap pra-penulisan, merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum proses penulisan. Nah, ada beberapa kegiatan yang harus teman-teman lakukan sebelum proses penulisan. Yang pertama, menentukan topik. Penting banget untuk menentukan topik agar kita tahu apa yang akan kita bahas nantinya. Selanjutnya, membatasi topik, karena topik yang luas akan menjadikan tulisan menjadi dangkal dan tidak mendalam. Nah, untuk membatasi topik ini juga tidak kalah penting teman-teman, agar pesan yang terkandung dapat disampaikan dengan baik. Setelah mendapatkan topik yang tepat, langkah selanjutnya ialah menentukan tujuan. Menentukan apa yang hendak dicapai atau diharapkan penulis dalam tulisan yang akan disusunnya. Ada beberapa tujuan orang menulis, diantaranya ialah menceritakan peristiwa, memberikan penjelasan dan pengarahan, meyakinkan atau merangkum. Tanpa mengetahui tujuan menulis, tentu saja tidak mungkin tulisan tersebut dapat diarahkan dengan baik. Tujuan menulis perlu diperhatikan selama penulisan berlangsung agar tulisan dapat tersampaikan dengan baik dan pembaca dapat mengetahui atau memahami dari tulisan tersebut. Setelah menentukan tujuan dalam penulisan, langkah selanjutnya kita membuat kerangka teori terlebih dahulu. Kerangka teori ini sangat diperlukan agar karangan tersusun dengan cermat. Sebuah karangan memuat ketentuan pokok bagaimana suatu topik harus diperinci dan dikembangkan. Karangan menjamin suatu penyusunan yang logis dan teratur, serta memungkinkan seorang penulis membedakan gagasan utama dari gagasan tambahan. Kerangka karangan dapat berbentuk catatan sederhana, tapi dapat juga berbentuk secara mendetail atau digarap dengan sangat cermat. Setelah membuat kerangka teori, langkah selanjutnya yaitu menentukan bahan. Bahan penulisan adalah semua informasi atau data yang dipergunakan untuk mencapai tujuan penulisan. Ketika kita ingin menulis, tentunya kita tidak mempunyai bahan-bahan yang lengkap dan siap. Itulah sebabnya sebelum menulis kita harus mencari, mengumpulkan, memilih informasi yang dapat mendukung, memperkaya, memperluas, dan memperdalam isi tulisan. Tanpa pengetahuan dan wawasan yang memadai, maka tulisan akan dangkal dan kurang bermakna. Bahan-bahan penulisan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari pengalaman maupun dari bacaan atau media cetak lainnya. Dari pengalaman itu apa sih? Pengalaman ialah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh dari panca indera kita. Profesi yang kita tekuni, aktivitas yang kita jalani, dan pekerjaan yang kita kerjakan pasti memunculkan persoalan. Seringkali ketika kita menjalani kegiatan, pekerjaan, dan profesi menemui masalah dan terlintas cara memecahkannya. Gagasan cara memecahkan masalah dan hal-hal baru yang kita dapatkan dari aktivitas itu dapat kita pakai sebagai bahan untuk menulis. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang tahap penulisan dan tahap pasca penulisan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tahap penulisan. Tahap penulisan merupakan tahap pembahasan dan pengembangan gagasan menjadi suatu karangan yang utuh. Pada tahapan ini, kita harus mampu memilih kata dan juga istilah kata sehingga gagasan dapat dipahami oleh pembacanya. Kata-kata tersebut kemudian dirangkai menjadi kalimat-kalimat yang lebih efektif,
Selanjutnya, kalimat-kalimat harus disusun menjadi paragraf-paragraf yang memenuhi persyaratan. Tulisan ini juga harus disertai dengan tanda baca yang digunakan secara tepat. Di samping itu juga harus diketahui bagaimana penulisan judul, subjudul, kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka, teknik pengetikannya, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap pasca penulisan. Tahap pasca penulisan ada dua, yaitu revisi dan penerbitan jika akan diterbitkan. Untuk yang pertama yaitu tahap revisi. Tahap revisi merupakan tahap penelitian secara menyeluruh mengenai logika, sistematika, ejaan, tanda baca, pilihan kata, kalimat, dan paragraf. Tahap ini sangat diperlukan karena untuk penerbitan dibutuhkan tulisan yang baik dan benar. Jadi, sebelum penerbitan amat sangat penting dilakukan revisi terlebih dahulu. Nah, untuk yang kedua yaitu penerbitan. Jika sudah melalui tahap revisi dan sudah benar, barulah tulisan tersebut bisa diterbitkan di kalangan masyarakat agar bisa dinikmati oleh para pembaca. Sekian, terima kasih.